Ini merupakan salah satu contoh jika kita melanggar nilai dan norma sosial. Baik, pada materi ini kita akan mempelajari nilai dan norma sosial. Kira-kira apa ya perbedaan antara nilai dan norma? Nilai merupakan suatu pandangan seseorang tentang suatu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Sementara norma merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Bedanya dengan nilai, norma ini bersifat nyata, tegas, dan jelas. Jika kalian melanggar norma, maka akan diberi hukuman atau sanksi tertentu nih. Norma yang ada di masyarakat merupakan suatu penerapan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Contohnya, terdapat suatu kasus di mana kalian menemukan seseorang yang membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan menegurnya atau hanya berdiam diri saja? Tentunya hal yang tepat yang harus kamu lakukan adalah menegurnya dengan cara yang sopan dan juga baik ya. Karena dalam perilaku di masyarakat kita harus mengedepankan yang namanya nilai dan norma sosial. Nilai dan norma ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam satu anggota masyarakat. Norma ini dibuat oleh masyarakat yang peduli terhadap keindahan dan kebersihan lingkungan. Masyarakat yang menginginkan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat, kemudian nantinya membuat aturan untuk menjaga lingkungannya. Oleh karena itu, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan akan menerima sanksi berupa teguran dari contoh tersebut. Maka, dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan dasar atau terbentuknya norma. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu klasifikasi nilai sosial. Terdapat beberapa macam klasifikasi, dimulai dari nilai sosial berdasarkan sifatnya. Nilai sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu nilai mendarah daging dan nilai dominan. Kita bahas satu persatu. Dimulai dari nilai mendarah daging. Nilai mendarah daging merupakan suatu nilai yang telah menjadi kepribadian atau kebiasaan seseorang. Karena sudah terbiasa, maka seseorang akan menjalankan nilai tersebut secara tidak sadar ataupun tanpa melalui proses berpikir. Nilai yang telah mendarah daging biasanya telah tersosialisasi dan terbentuk sejak kalian kecil, sehingga menjadi suatu kepribadian bagi kalian. Karena sudah menjadi suatu kebiasaan, maka ketika nilai ini dijalankan, justru akan memunculkan rasa malu atau bersalah. Contohnya adalah seorang siswa yang sudah terbiasa rajin dan disiplin dalam belajar. Maka, ketika ia tidak mengerjakan PR atau datang terlambat, ia pun akan merasa malu. Nah, sebaliknya, jika ada seorang siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, ia tidak merasa malu karena sudah melakukannya berkali-kali dan sudah menjadi suatu kebiasaan baginya. Sementara itu, nilai dominan adalah suatu nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai-nilai lainnya. Tentu saja nilai dominan ini berbeda antara masyarakat satu dan yang lainnya, karena setiap orang mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang tertentu. Contohnya dari nilai dominan adalah ketika kalian dihadapkan oleh dua hal, antara belajar dan bermain. Kalian ternyata lebih memilih belajar dibandingkan bermain. Artinya, belajar ini merupakan nilai dominan untuk kalian, karena kalian lebih menganggap belajar itu penting dibandingkan bermain. Kemudian, nilai sosial berdasarkan pendapat dari Profesor Notonegoro, di mana berdasarkan Profesor Notonegoro, nilai ini dibagi menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai rohani. Baik, kita akan jelaskan apa itu nilai material. Nilai material merupakan nilai yang penting bagi jasmani kalian. Contohnya adalah makan, minum, tidur, olahraga. Hal-hal yang berkaitan dengan jasmani kalian itu disebut dengan nilai material.
Dan nilai vital merupakan suatu nilai yang jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan suatu dampak. Contohnya adalah ketika kalian tidak mengerjakan PR, kemudian kalian dimarahi oleh guru kalian. Artinya, PR merupakan suatu nilai yang vital. Karena ketika kalian tidak mengerjakannya, maka kalian akan mendapatkan dampaknya, yaitu dimarahi oleh guru kalian. Atau contoh lainnya, ketika di luar hujan, kemudian karena tidak membawa payung, dampaknya adalah kalian akan kehujanan dan kebasahan. Sehingga, payung merupakan nilai vital bagi kalian ketika di luar sedang turun hujan. Kemudian selanjutnya adalah nilai rohani. Jika nilai material berhubungan dengan nilai jasmani, sementara ini nilai rohani berhubungan dengan nilai-nilai kepercayaan kalian. Contohnya adalah beribadah atau melakukan kegiatan agama lainnya. Kemudian, pada slide berikutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri norma sosial. Jadi, yang pertama adalah tertulis atau tidak tertulis. Jadi, aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tidak semuanya tertulis. Adapun aturan yang tidak tertulis. Contohnya adalah peraturan di rumah, peraturan adat ataupun peraturan dalam bermasyarakat. Sementara contoh dari aturan yang tertulis adalah aturan-aturan formal yang terdapat dalam satu lembaga. Contohnya aturan dalam berpakaian di sekolah atau aturan tata tertib di sekolah dan aturan-aturan formal lainnya yang terdapat suatu organisasi atau lembaga lainnya. Kemudian yang kedua adalah merupakan hasil kesepakatan. Tentu saja, norma yang terdapat dalam masyarakat ini merupakan hasil kesepakatan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian, yang ketiga adalah ditaati bersama. Ketika ada suatu aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, maka harus ditaati secara bersama-sama. Kemudian, terdapat sanksi di mana ketika kita melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, maka kita akan mendapatkan sanksi-sanksi tertentu. Contohnya, ketika kalian tidak menggunakan helm ketika mengendarai motor, maka akan terdapat sanksi dapat berupa teguran ataupun denda dan hukuman yang lainnya. Yang terakhir adalah bisa berubah. Ya, norma sosial bersifat fleksibel, artinya menyesuaikan dengan keadaan zaman. Contohnya adalah yang dulu sempat berlaku, yaitu adanya anjuran kita untuk menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Ketika dulu tidak ada norma yang mengatur kita untuk bepergian menggunakan masker, hal ini terjadi karena adanya suatu situasi pandemi, yaitu COVID-19, yang dulu sempat terjadi. Kemudian, norma sosial juga terdapat klasifikasinya berdasarkan sifatnya. Norma sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu formal dan non-formal. Norma sosial yang bersifat formal artinya adalah norma tersebut berasal dari lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi tertentu. Sementara yang non-formal, biasanya norma-norma ini berbentuk sebagai norma yang tidak tertulis. Artinya timbul dari suatu kebiasaan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah aturan yang terdapat dalam rumah kalian atau dalam keluarga kalian. Kemudian, klasifikasi norma sosial berikutnya adalah berdasarkan sumbernya. Norma sosial ini dibagi menjadi 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama merupakan norma yang berasal dari Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa mengubah dan manipulasi isinya yang bersifat mutlak. Kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan suatu peraturan yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak. Contohnya adalah kita tidak boleh melakukan tindakan yang tak senonoh selain dengan pasangan yang sah. Yang ketiga adalah norma kesopanan.
di mana norma kesopanan ini merupakan suatu peraturan sosial yang mengarahkan untuk berperilaku yang wajar dan baik dalam bermasyarakat. Contohnya adalah kita tidak boleh meludah sembarangan atau berkata kasar kepada orang yang lebih tua. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum dalam suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Jika kalian melanggarnya, maka kalian akan mendapatkan sanksi yang cukup berat sesuai dengan kategori pelanggaran kalian. Sehingga dapat dikatakan bahwa norma sosial ini memiliki fungsi, yaitu sebagai alat pengatur kalian agar tetap berperilaku yang baik. Jadi, kesimpulannya adalah nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat, sedangkan norma merupakan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Norma ini dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Nilai dan norma inilah yang nantinya akan menjadi dasar terbentuknya lembaga sosial di masyarakat. Baik, itu saja yang mungkin saya jelaskan pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa lebih mengerti tentang materi pembelajaran sosiologi, nilai dan norma sosial. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.